A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shrah sudurana wa sudura ahlina bi faidil imani bika wa bi jamili tawakkuli alaika. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la ghurafil jannah jannatul khuld. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Pagi hari ini kita dimudahkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang baik demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita tunaikan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertolongan Allah yang sangat kita nanti, yang kita harapkan adalah proses sakaratul maut. Nah, mudah-mudahan Allah husnul khotimahkan kita semua. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, renungan hari ini adalah dahsyatnya sakaratul maut, antara keindahan dan kengerian. Entah indah atau ngeri atau kita tidak tahu, tapi paling tidak kita harus mendapatkan gambaran bagaimana dahsyatnya sakaratul maut lewat telaah Al-Quran, hadis, kemudian penjelasan di kalangan para ulama. Dan mudah-mudahan setelah ini kita semakin kuat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikuatkan dan selalu mendapatkan taufiknya. Tanpa taufiknya mustahil kita sampai pada detik ini bisa ibadah kepada Allah. Artinya mendapatkan taufik Allah itu adalah bagian daripada nikmat. Di surat An-Nahl ayat yang ke-54 ya, mohon dicek lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kalimat wa ma bikum, dan segala apa saja, bikum, ada kalimat bikum, itu para ulama tafsir menyebutkan maknanya adalah segala kebaikan yang melekat pada diri seseorang, entah kebaikan duniawiyah, kebaikan agama, ataupun kebaikan nanti di akhirat, itu hakikatnya adalah min nikmatin, itu adalah berupa kenikmatan. Yang nikmat itu sendiri faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian mudah sakaratul maut itu juga bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik Bapak sekalian, sudah terlihat ya. Ini ada 5 ini. Kalau aslinya kita buat sampai 16 atau 15 halaman. Baik, dasarnya sakaratul maut, antara keindahan dan kengerian. Ini daftar isinya, ada daftarnya, ada 7. Ini sampai jam berapa Pak? Sampai hari kiamat ya. Nah, kiamatnya manusia itu kalau udah meninggal, itu kiamat kecilnya. Baik, daftar isinya ada pendahuluan, ada definisi, kemudian sakaratul maut dalam atau menurut Al-Quran dan hadis Sunnah Nabi SAW nanti seperti apa. Kemudian dasarnya sakaratul maut, bagaimana penggambaran para ulama, dan ini pelajari dengan hanya analis kecerdasan otak saja, tapi harus diiringi dengan kecerdasan hati, karena ini kaitannya dengan hal-hal spiritual, tidak bisa diakal saja, tapi harus direnungkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian contoh nyata sakaratul maut itu seperti apa? Ya, kita sudah menyaksikan, mungkin sudah pernah melihat orang tua kita saat sakaratul maut seperti apa, tetangga, teman dan sebagainya. Tapi kita ingin melihat contoh nyata dari kisah-kisah zaman dahulu itu seperti apa. Kemudian penyebab dahsyatnya sakaratul maut dan amalan apa yang meringankan, memudahkan sakaratul maut, dan yang terakhir adalah doa perlindungan. Doa perlindungan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Nanti kita akan tambahkan yang tidak ada di layar. Ya. Jadi ada moti sakti ya. Kita bicara moti sakti dulu Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada motivasi. Nah, ini ada moti sakti. Ini sakti betul ini, sakti mandraguna. Ya. Mengambil perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa in kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khalqi. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, kita sepakati, kaum muslimin sepakat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, bukan di antara manusia saja, bahkan di antara para nabi dan rasul. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada yang mengalahkan dan karakternya, baik nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosok manusia yang paling mulia, mengatakan yaqulu, nanti lebih lengkapnya, ada lebih lengkapnya hadisnya. Yaqulu innalil mauti lasakaratin, sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Apa itu sakarat? Nanti kita akan pelajari bersama. Fakaifa biman dunahu, kalau Nabi SAW merasakan yang namanya sakaratul maut, maka bagaimana dengan selain beliau? Tentu pasti akan merasakannya. Seperti apa dahsyatnya, seperti apa gambarannya, seperti apa contoh nyata dalam kehidupan. Nah, kita akan pelajari bersama. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita. Dari sini semangat kuat untuk menjadikan segala sepak terjang kita dalam kehidupan ini menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya menjadi asbab datangnya keberkahan baik dalam kehidupan kita di dunia, nanti kehidupan di alam kubur, sampai nanti di akhirat, dan dimudahkan hisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong alur gampang banget lah ya, kayaknya enak, begitu selesai langsung masuk surga maunya. Tapi apakah kita nanti masuk surga langsung atau mampir?
Wallahu a'lam. Pengennya langsung kemana? Ke surga. Enak banget jawabannya, cepat langsung pengen ke surga. Proses dulu Pak, sabar dulu. Sudah buru-buru? Ada yang sudah kepengen ketemu surganya? Ada? Kalau ada itu berarti tanda-tanda mau mati. Ayatnya, tenang saja, nanti kita sampaikan ayatnya. Ada ayatnya. Jadi jangan berharap pengen mati. Kalau pengen mati itu berarti pengen ketemu surga, pengen dapat pahala, itu berarti sudah mau mati. Kita mau mati atau memang mati? Akan mati. Akan ya, bukan mau ya. Maunya hidup terus. Baik, Bapak sekalian. Jadi sebagai pembuka ya, ini. Jadi dasarnya sakaratul maut itu ada di sini, detik terakhir penentu abadi. Ini ya, detik terakhir penentu abadi. Ini boleh nyantai sampai lama atau harus buru-buru selesai? Ya? Enggak bisa Pak. Orang mau mati kok dicepat-cepat. Ini sampai 15 pertemuan. Sampai mati maksudnya. Jadi detik terakhir penentu abadi. Bapak Ibu sekalian, ini detik terakhir. Yang menentukan detik terakhir itu adalah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita selama ini yang akan menentukan detik terakhir sakaratul maut itu akan menjadikan abadi di sorga atau mampir atau bahkan mungkin abadi di neraka. Mengutip sabda Nabi SAW, hadis Muslim, kullun yub'atsu ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan diwafatkan dan dibangkitkan sebagaimana kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita itu baik, nah detik-detik terakhir ini yang menentukan akan keabadian kehidupan setelahnya, ya insya Allah akan baik. Tapi kalau sepak terjang kehidupan kita tidak baik, itulah yang mengkhawatirkannya akan menjadi tidak baik di detik terakhir yang menjadi penentu ini. Itu masalahnya. Bahkan nanti pun akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan itu, kebiasaan hidup kita. Di surat As-Saffat ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mengumpulkan pasangan-pasangan. Maksudnya apa? Orang yang berbuat dolim, pasangannya yang berbuat dolim itu akan dikumpulkan bersama. Orang yang beribadah kepada Allah akan dipasangkan dengan orang yang beribadah kepada Allah. Maksudnya dikumpulkan. Orang-orang baik dikumpulkan bersama dengan orang baik. Orang yang tidak baik akan dikumpulkan juga bersama dengan orang yang tidak baik. Jadi ini detik terakhir yang menentukan itu ya ba'da taufikillah, ba'da takdirillah, adalah usaha upaya ikhtiar kita untuk mewujudkan detik itu menjadi penentu keabadian yang baik atau keabadian yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW juga memberikan gambaran hari ini baik belum tentu esok baik. Barangkali hari ini beriman, detik akhir kehidupan bisa kufur. Hari ini ada orang kafir, detik terakhir bisa jadi mukmin. Siapa yang tahu akhir kehidupan kita? Kita hanya bisa berikhtiar, bisa berusaha, ya, mengambil asbab-asbab yang syar'i tentunya, yang itu kita lakukan dengan harapan penuh agar supaya Allah memberikan taufiknya selalu sampai pada kehidupan terakhir. Itulah perwujudan dari surat Ali Imran ayat 102. Ini ayatnya gampang tapi pengamalannya sungguh menegangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Iman itu ada mendorong generatornya, kemudian takwa itu adalah perwujudannya, amaliyah nyatanya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimanan itu dengan model takwa. Model takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu kan berarti wujud nyata. Maka ketika iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, enggak terus. Ketika Adam dilarang untuk untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, enggak terwujud. Ketika perintah menjalankan perintah itu atau meninggalkan larangan enggak terwujud, berarti enggak dianggap. Enggak dianggap ada nilainya. Ya, begitu pula klaim orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengklaim bahwa mereka adalah golongan yang paling berhak untuk mendapatkan surga. Tidak ada manusia yang bisa mendapatkan surga kecuali mereka. Tapi klaim seperti itu, keyakinan seperti itu harus diiringi dengan bukti. Nah, itu di surat Al-Baqarah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengklaim bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Itu klaim, keyakinan, ucapan yang diyakini. Illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasara. Berarti yang mengklaim tidak ada yang bisa masuk surga adalah orang Yahudi dan Nasara. Tapi apakah keyakinan atau klaim itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya dilanjutkan pada ayatnya, itu adalah wa tilka amaniyuhum. Itu baru batas angan. Makanya Nabi SAW Allah perintahkan untuk minta bukti, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Baik, detik terakhir penentu abadi, yang menentukan adalah diri kita. Gambarannya adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairai yara. Kebaikan, mudah-mudahan nanti akhirnya husnul khatimah. Famay ya'mal misqala dzarratin syarrai. Nah, ini yang menegangkan, barangkali itu akan menjerumuskan kepada su'ul khatimah. Pertanyaannya buat kita semua adalah, selama 60 tahun itu kira-kira jalannya ngarah kemana? Nan atau ashabul yamin, temannya khairul yamin, atau ashabul shimal? Kira-kira 60 tahun, 70 tahun itu perjalanan hidup kita lurus atau kanan atau kiri? Maksudnya ada sebelah kiri maksudnya. Kok yakin betul gitu loh? Kalau yakin betul gitu gimana ini? Susah ini. Kematian adalah keniscayaan. Pasti terjadi, tidak memandang jabatan, usia, status. Ya, tidak harus yang tua duluan, bisa jadi yang muda duluan setelah yang tua, mungkin nggak harus, semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin pertama kami tidak bacakan satu-satu, nanti kalau satu-satu mesti dijelaskan satu-satu dan mesti panjang. Baik, pembukaan ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal, akan merasakan kematian. Itu ditegaskan dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ada tiga surat, 3 ayat. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 185, kemudian surat Al-Anbiya ayat 35, dan surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 57. Itu awalnya redaksinya sama. Kullu nafsin dha'iqatul
maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Diulang sebanyak 3 kali. Peringatan disampaikan sebanyak 3 kali, itu sudah banyak. Orang kalau diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali itu sudah maksimal. Nah, ini memperingatkan pada aspek hal ini itu adalah termasuk bagian daripada ibadah yang ditekankan dalam agama. Maka di surat Az-Zariyat itu ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dzakir itu perintah, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan yang disampaikan itu pasti, Allah menyebutkan pasti. Fa inna dzikra tanfa'u, pakai tanfa'u itu pasti. Pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, nasihat dari mana yang pasti bermanfaat? Ini para ulama menyebutkan, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan satu, peringatan itu pasti bermanfaat bila datangnya dari Al-Quran. Yang kedua dari sunnah Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah dari peristiwa kematian. Bukankah kematian itu peringatan yang nyata? Bahkan mungkin kita sudah pernah memprosesi jenazah, mengkafani, menyolati, mengantarkan ke kubur, bahkan memasukkan ke liang lahat dan sebagainya. Itu nyata, fakta. Mau fakta lagi, banyak orang tua kita sudah nggak ada. Sebentar lagi kita mau nggak mau, ya mau nggak mau. Ini. Jadi kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ini renungan-renungan dasar saja ini. Kemudian kapan dia akan meninggal? Di surat Al-A'raf ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat memiliki ajal. Ajal itu bukan kematian, tapi batas waktu yang ditentukan oleh Allah pada setiap umat, pada setiap manusia. Makanya setiap umat dari satu generasi ke generasi itu usianya berbeda. Nabi Nuh saja itu 950 tahun itu usia dakwahnya. Kalau pendapat Ibnu Abbas menyebutkan 1050 kalau dihitung dari lahirnya. Urip 1050. Itu kira-kira tuanya kayak apa? Kalau tuanya itu versi surat ke-11 ayat 52, mungkin kayak di sini seperti, Pak jenengan usia berapa? Ya, 70. Ada yang 71? Enggak ada. 80? Yang mana Bapak? 74? 75? 75 ada 75? Atau 57? 57 banyak. 75. Kalau usia panjangnya 1050 itu versi ayat surat 11 ayat 52, mungkin seperti beliau. Maksudnya masih seger. Yang nggak seger di rumah terus. Ini tua-tuanya menjadi solehah. Mudanya jadi soleh, tapi tua-tuanya menjadi solehah. Kenapa? Sholatnya di rumah terus. Tapi beliau ini, Masya Allah, Pak, kita berbagi rahasia doa. Ya Pak ya, doakan kami yang masih muda ini banyak dosanya. Ya, doakan mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa sabar ya. Ada rahasianya di sana. Ya. 1050.
Nah, usia Nabi Isa itu kisaran ada dua pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan 300 sampai 600 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, umur 74 sudah seperti ini, kira-kira kalau sewu piye? Ya kalau usia panjang kemudian banyak ibadah nggak ada masalah. Tapi kalau usia panjang nggak ada masalah, nggak bisa ibadah gimana? Apa manfaatnya umur usia panjang tapi kalau nggak penuh dengan ibadah? Nanti ada satu buku kecil tapi nanti lain lagi, itu ada 3 tip amalan itu kalau dikerjakan itu orang seakan-akan pernah hidup 4.000 tahun. Mau 70 tahun atau 4.000 tahun, Pak? Sesampainya. Maksudnya kalau amalan ini dilakukan itu hitung-hitungan kasarnya itu seakan-akan ia pernah hidup 4.000 tahun. Usianya katakanlah 50 tahun, tapi nilai amalnya itu seperti yang dilakukan oleh orang yang hidup 4.000 tahun. Mau pilih yang mana? 50 kayak 5 tahun atau 50 kayak 4.000 tahun? Orang nggak ada yang mau, ya sudah terserah, kita serah Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak apa-apa. Walikulli ummatin ajal. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Kurang dari 60, kurang dari 70 sangat banyak. Lebih dari 70 sangat jarang. Di sini yang 74 cuma 1. Di sini ada tapi sangat jarang. Ini walikulli ummatin ajal. Kalau sudah jatuh tempo pasti akan terjadi kematian itu dengan pola masing-masing sesuai dengan bekal kebiasaan kehidupan yang ia lakukan. Nah, kembali kepada tadi, sesuai dengan kebiasaan. Nah, nanti akan kami berikan contoh-contoh yang sangat banyak sekali. Kebiasaan kehidupan akan menentukan detik-detik terakhir saat sakaratul maut. Baik. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba datang waktunya untuk mereka, maka tidak akan diundur maju mundur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat Al-Kahfi, Al-Ankabut ya, Al-Ankabut. Redaksinya berbeda. Mangkana yarju liqa Allah. Kalau di Al-Kahfi, famangkana yarju liqa Arab bihi. Mangkana yarju liqa Allah, siapa saja yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayatnya. Kalau ada orang yang sudah kepingin ketemu dengan surga, ketemu dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka jawabannya itu menggunakan huruf fa inna ajalallahi la'at. Maka sesungguhnya perjumpaan dengan Allah la'atin. Ini karena fontnya beda ya, beda dengan di mushaf, fontnya berubah ini. La'atin, Bapak Ibu sekalian, itu maknanya adalah pasti datang waktunya. Kapan waktu berjumpa dengan Allah? Para ulama menyebutkan karena kita masih hidup di dunia, maka satu-satunya cara untuk bertemu dengan Allah itu adalah dengan kematian. Mati dulu maksudnya. Jadi kalau tadi ya kaidahnya, kalau ada orang yang kepengen ketemu surganya, pengen ketemu pahalanya, itu tanda-tanda mau mati. Dan orang kayak seperti ini nggak usah didoakan, nggak usah didoakan cepat mati. Pasti mati. Apa manfaatnya mendoakan? Yang ada itu biasanya anak cepat mendoakan mati wong tua. Biar apa? Biar cepat dapat warisan.
Na'udzubillah min dzalik. Ada anak yang model kayak gitu? Oh, bukan ada lagi ya, tapi sangat banyak. Yang penting mudah-mudahan bukan saya. Bukan kita, mudah-mudahan bukan kita. Baik. Wa huwa samiul alim. Ini pembuka lagi, kelamaan ya, tapi nggak apa-apa, seneng kok kalau sudah ketemu Quran tuh seneng, ada aja. Baik, ini kita lihat di sini, apa itu sakaratul maut. Bapak sekalian, sakaroh mabuk seperti digambarkan di ayat pertama di surat Al-Hajj itu, tentang bagaimana suasana hari kiamat itu seperti orang mabuk ya. Jadi sakaroh itu mabuk atau pingsan, kehilangan kendali akibat rasa sakit, itu sakaroh ya, sekarat gitu ya, kalau orang Jawa namanya sekarat. Sakaratul maut ketika disambung dengan kalimat maut, kematian, itu adalah kondisi sangat dahsyat, bukan dahsyat saja tetapi sangat amat dahsyat ketika roh dicabut dari jasad. Kita tidak akan merasakan itu karena belum terjadi. Seandainya itu terjadi kepada kita, kita juga tidak bisa membayangkan hal itu. Yang ada hanyalah merasakan. Nanti kita lihat bagaimana intinya. Jadi sakaroh secara bahasa adalah syiddatus syai' wa ghalabatuhu, kondisi dahsyat dan berat yang menguasai seseorang. Kondisi dahsyat dan berat, Bapak Ibu sekalian, perlu digarisbawahi di sini, ada kalimat dahsyat, ada kalimat berat yang menguasai seseorang, sehingga seorang itu tidak mungkin bisa berpikir logis. Yang ada adalah Allah hanya memberikan kesadaran, penyesalan terhadap amalan yang ia lakukan selama dia kehidupan. Makanya ada penyesalan ketika sakaratul maut, ketika berada di neraka. Allah sadarkan itu, Allah berikan kesadaran saat sakaratul maut. Kalau sekali lagi kebiasaan itu baik, insya Allah kondisi yang dialami juga baik. Kalau kebiasaan tidak baik, na'udzubillah min dzalik. Ibnu Mandur berkata, sakara itu adalah ghasyatul maut. Sakara adalah pingsan atau kaburnya kesadaran saat kematian. Tapi kenapa kok ada orang yang menyesal dan sebagainya? Karena di saat detik itu Allah memberikan kesadaran, di mana kesadaran itu kalau Allah panjangkan mungkin bisa bertobat. Kalau tidak Allah panjangkan, nah disitulah detik-detik penantian, penentu keabadian kehidupan berikutnya. Ini kalau sakaroh. Jadi afirmasikan Bapak Ibu sekalian tentang dahsyat dan beratnya itu seperti apa. Rasakan itu, karena ini kita bagian daripada tazkiyatun nufus, introspeksi diri, refleksi ya. Rasakan, bayangkan yang namanya dahsyat, yang namanya berat itu seperti apa. Jadi jangan hanya dipahami kalimatnya saja, dahsyatnya saja, tapi coba rasakan dahsyat itu seperti apa, masukkan ke dalam diri. Kan kita secara psikologi itu kan bisa merasakan beratnya seperti apa. Nah itulah yang akan kita hadapi. Tanamkan pada diri bahwa rasa berat, rasa dahsyat itu yang akan kita hadapi, yang akan kita rasakan nanti. Kalau hati kita bersih, insya Allah taufik hidayah Allah itu akan masuk kepada kita. Setidaknya akan merinding badan. Ya Allah, kita akan rasakan itu. Cuma kalau cuma dibaca dahsyat dan nggak dibayangkan gimana, itu ya susah juga. Nggak akan masuk ke dalam hati. Ya. Baik, itu makna daripada sakaraah, pingsan atau kaburnya kesadaran saat kematian. Berikutnya,
Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang sakaratul maut itu sifatnya pasti dan pedih. Sakarat pasti datang, pasti dialami oleh semua manusia. Pedihnya tidak semua orang merasakan kepedihan itu. Ya, sakaratul maut pasti dan pedih bagi yang dipedihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, pasti datang bil haqq. Siapa yang menyatakan al-haq? Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dulu kamu selalu lari darinya. Rasa-rasanya tidak ingin mati. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan terjemahannya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, maksudnya adalah perkara yang sebelumnya tersembunyi dari kamu tersingkap hari ini. Apa iya ada sakaratul maut? Apa iya ada kematian? Saat itu terjadi, tersingkap semuanya. Dan kamu melihat kebenaran yang dulu engkau enggan mengakuinya. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, tidak secara langsung dia tidak mengakui adanya kematian. Tidak secara langsung tidak mengakui akan adanya hari hisab. Orang yang tidak mau beribadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan hidup ini harus punya bekal. Kalau tidak berbekal, menganggap hal itu remeh enteng. Dia mungkin tidak secara lisan mengkufuri, tapi dari sisi perbuatan mencerminkan arah mengingkari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, mulai serius sholatnya berapa tahun? Mulai pakai jilbab, mulai pakai kaos, mulai berapa tahun? Tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada masalah kapan memulai. Yang penting kita syukuri, alhamdulillah Allah kasih kesadaran, kan gitu ya. Ada enggak di antara teman, mungkin keluarga, kerabat yang hingga hari ini belum mau sholat, belum mau ke masjid, belum mau belajar? Masih banyak. Kita ini alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan dimasalahkan kapan mulainya. Yang penting alhamdulillah sudah Allah berikan petunjuk, mudah-mudahan sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan kekurangan kesalahan sebelum-sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya surat Al-An'am, walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan, bayangkan ghamaratil maut, tekanan sakaratul maut, tekanan, dan para malaikat mengulurkan tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah nyawamu, keluar kamu nyawa. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam tekanan sakaratul maut, maksudnya adalah kesengsaraan dan kengerian maut serta kesakitannya yang luar biasa. Rasakan, masukkan ke dalam relung hati yang paling dalam bagaimana sih sengsara itu, bagaimana sih ngeri itu, dan bagaimana sakitnya itu. Itulah yang akan kita alami kalau kita tidak memperbaiki diri. Na'udzubillah min dzalik. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita tercinta
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terkasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim pun merasakan yang namanya kematian, yang namanya sakaratul maut. Kita lihat bagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya ada bejana berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air, lalu mengusapkan ke wajahnya sambil berkata, La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah. Dan siapa saja seorang mukmin yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka baginya adalah jaminan surga. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Begitu Nabi mengucapkan la ilaha illallah, lalu beliau menegaskan innalil mauti la sakarat atau sakaratun. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, satu kengerian, satu kepedihan. Nabi merasakan itu. Bagaimana selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu juga akan merasakan seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di atas. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau menjelaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, maksudnya adalah kesulitan besar ketika ruh berpisah dari jasadnya. Apa yang memudahkan ruh berpisah dari jasad, dan apa yang membuat sulit dan susah ruh itu keluar dari jasad? Tentu kaidahnya adalah wa may ya'mal misqala dzarratin khairai yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai yara. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya kita akan lihat bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Nanti kami bacakan banyak ungkapan-ungkapan yang perlu kita rasakan. Ini pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau menggambarkan tentang dahsyatnya sakaratul maut. Kita belum berbicara soal contohnya, ya. Beliau mengatakan as-sakaratu hiya asyiddatul lati takunu indal maut. Sakarat adalah kesulitan yang terjadi saat kematian. Kesulitan, kengerian yang terjadi saat detik-detik kematian. Wa hiya mujtami'atun min ghamaratil alami, berupa kumpulan rasa sakit yang sangat pedih alam. Wa tafarruqur ruh, penderitaan yang sangat luar biasa, yaitu prosesnya ruh yang berpisah dari serta naik dari tubuh. Jadi jamaah sekalian, proses berpisahnya ruh dari jasad itu diiringi dengan rasa sakit yang luar biasa, rasa penderitaan yang sangat menyayat dan sebagainya saat naik itu. Iya. Kalau kita ngelihat ada orang yang sakaratul maut, kan ada yang macam-macam polanya, Bapak sekalian. Coba afirmasikan, seandainya itu saya, kira-kira apa yang terjadi? Begitu ngelihat ada sakaratul maut yang sedang susah-susahnya, ya, roh keluar dari jasadnya, bayangkan seandainya itu saya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena kebiasaannya tidak bekalnya. Makanya sering kita ngajak bareng-bareng introspeksi, bekal kita sudah banyak belum? Udah maksimal belum? Sekarang pertanyaannya bukan banyak lagi, bukan maksimal lagi, kualitasnya. Kalau kuantitas, banyak orang yang bisa berlomba-lomba. Tapi kalau kualitas, mungkin belum banyak. Kemudian Ibnu Qayyim
rahimahullahu taala juga menjelaskan di sini sakaratul maut adalah dahsyatnya pergulatan antara roh dan jasad, rasa sakit karena perpisahan dan naiknya roh. Itu adalah bagian akhir dari penghapus dosa yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau hambanya hamba yang baik. Bapak Ibu sekalian, kami ingin banyak menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya masalah sakaratul maut yang disebutkan oleh para ulama, supaya kita bisa merasakan, ikut juga merasakan ya. Ada kami sebutkan ada sekitar 6 ya. Kami ingin sebutkan semua karena ini bagian daripada introspeksi, yaitu yang berikutnya adalah Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-mautu karbun syadidun, kematian adalah kesusahan yang sangat keras, sangat berat. La yuflitu minhu ahadun, tidak seorang pun bisa lepas darinya, gak ada seorang pun yang lepas darinya. Walahu ghamaratun wa alamun la yuhsa, ia memiliki gelombang sakarat dan rasa sakit yang tak terhitung. Hasan Al-Basri juga dalam kitab yang lain juga mengatakan sakaratul maut itu melumpuhkan akal, membungkam lisan, dan memperlihatkan kepada manusia betapa mereka selama ini dalam kelalaian. Sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, itu melumpuhkan akal atau akal diri, membungkam lisan yang tadinya sombong, yang sayanya ini itu lumpuh, tak kuat, dan memperlihatkan kepada manusia betapa mereka selama ini dalam kelalaian. Allah sadarkan detik-detik itu, ya Allah, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Dan penyesalan ini Bapak Ibu sekalian, tidak hanya Allah perlihatkan saat irisan tipis antara kehidupan dan kematian, tapi juga saat nanti di neraka. Itu di surat Al-Hijr ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Betapa banyak orang-orang kafir ketika di neraka itu berandai, seandainya dulu saya menjadi orang muslim. Kenapa orang kafir berandai pengen menjadi seorang muslim? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang mukmin yang punya iman dari neraka ke sorga, itu diperlihatkan oleh Allah. Orang-orang kafir melihat Allah mengangkat orang-orang mukmin dari neraka dipindah ke sorga. Disitulah kemudian dia melas, aduh, seandainya saya dulu menjadi seorang muslim, pasti hari ini saya akan diangkat, dipindahkan oleh Allah dari neraka ke surga. Pertanyaan mendasarnya buat kita adalah, sekarang kita sudah dikasih sebagai orang muslim, dikasih agama, terus apa yang kita lakukan dengan hadiah ini? Apa yang kita manfaatkan dengan Islam ini? Maksimal tidak amal kita? Kalau enggak, kawat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ketika ditanya tentang sakaratul maut, Sufyan Ats-Tsauri menjawab, hal yang paling berat dialami oleh manusia di dunia itu adalah sakaratul maut, bukan pekerjaan yang berat,
Bukan ujian yang atau masalah yang datang pergi silih berganti, bukan itu. Itu berat, iya, tapi ada yang lebih berat dari itu semua. Apa adalah apa? Sakaratul maut. Tidak ada yang lebih berat dan susah dalam kehidupan ini kecuali pada saat sakaratul maut. Kenapa sampai beliau mengatakan itu? Fa innaha taksifu an haqaiqi nafsihi wa masirihi. Naudzubillah min dzalik. Karena di saat itulah terbuka hakikat dirinya sendiri. Sebenarnya waktu hidup dari akhir balik sampai umur 60 tahun itu Allah tampakkan, itulah kamu sebenarnya. Menyesal, berat baginya. Nah, setelah Allah perlihatkan sejati kehidupannya, lalu Allah tampakkan juga akhirnya akan kemana-kemana. Ini selamat. Nah, makanya perlu direnungkan di surat Al-Kahfi. Ada orang yang menyangka banyak amalnya, tetapi sebenarnya amalnya tidak diterima oleh Allah. Bangga dengan amal. Sebenarnya amal soleh itu kan bukan untuk dibanggakan. Iya, dia bisa beramal, tapi bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga keikhlasannya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dibanggakan atau kemudian diniatkan bukan karena Allah, meskipun itu sangat tipis, itu masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada 3 orang ya, yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati syahid, orang yang ahlul Quran, yang dermawan. Semua ini tipe ini di pertama kali golongan yang dihisab oleh Allah, dan kata Nabi semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena ada bagian kecil yang niatnya untuk Allah itu diberikan kepada manusia, ingin dipuji. Kira-kira niat ikhlas karena Allah dengan keinginan dipuji oleh manusia itu lebih banyak mana? Pasti lebih banyak ikhlasnya karena Allah. Tapi ada sempilan ingin dipuji, itu bisa merusak. Itu merusak. Terus kayak ginilah dulu ya, dalam ikhlas itu kan ada ya di ayat 66 di surat ke-16 itu kan ada ini bening atau putih. Orang kalau Pak mau minum air putih atau teh, itu dikasih bening atau putih? Berarti sudah punya masalah bahasanya. Ini bening. Seandainya ada darah sedikit saja yang dituangkan di sini, kira-kira mau minum? Diperlihatkan nih, ini ada darah dikit, mau minum? Kenapa? Kalau ada kotoran dikit saja, tapi dikasih tahu dikit saja, 0,0, mau minum? Tuh, kita aja nggak mau minum. Amalan kita harus sebening ini supaya Allah terima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Al-Maidah 27 akhir itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Makanya ketika ada irisan ingin dipuji, langsung masuk neraka. Meskipun nggak permanennya neraka, sisaan yang paling ringan seperti Abu Thalib kan ya. Ketika menginjak bara api otaknya itu sekali-kalinya loh Pak. Nah sekarang kalau ada ngerokok bertahun-tahun itu kok nggak mendidik otaknya, itu gimana ceritanya? Mohon maaf, di sini nggak ada yang ngerokok ya? Aman ya di sini ya? Aman. Aman. Nah, itu urusannya Pak Dokter itu Pak. Suntik mati Pak. Nah, dari
daripada nanti disiksa di neraka lebih parah mendingan disuntik. Saya nggak nyuruh Pak, tapi terserah Pak dokter, terserahlah. Mau dimatiin sekarang besok ya sama aja. Tuh, saya kadang menggambarkan orang ngerokok bertahun-tahun itu kan boxnya itu, kotaknya itu, bungkus rokok itu kalau ditumpuk itu jadi rumah tingkat 10. Saking tingginya. Itu semua bakar semua ke ini. Kira-kira otaknya mendidih nggak? Masih mau ngerokok. Ngerokok itu membuat ini. Itu yang ngasih informasi itu siapa? Rokoknya. Berarti yang nggak waras itu rokoknya apa? Ya. Ini nggak kasar kan ngomongnya. Oh ini nggak ada yang ngerokok, ya nggak ada masalah. Ampe. Daripada nanti pas sakaratul, nanti ini cinta cerita nanti cerita. Pak sampai jam 10. Apanya? Masih. Nggak penting Pak, daripada sakaratul maut Pak, susah Pak, berat Ini ngajak ke surga, satu ngajak ke dunia. Ini pilih yang mana ini? Pilih saya apa pilih ketua? Nggak tahu kalau di sini kok ngomongnya enak-enak aja ya, ceplos-ceplos saja ya. Kayak orang-orang baik sih itu ya udahlah. Saya paling nggak suka kalau ngomongnya ngalor ngidul baru balik lagi itu kelamaan. Mendingan des seneng ya seneng, nggak seneng ya nggak seneng, gitu aja. Baik, sudah sampai ini. Udah banyak Pak begini. Karena ini bagian renungan ya, renungan. Coba kita afirmasikan seperti itu. Baik, kita masuk ke sini. Kita belum bubar kok sudah habis, berarti ada yang makan jin itu. Baik, kita contoh nyata sakaratul maut. Nah, kita lihat ya, kita baca sekilas. Nih. Contoh nyata sakaratul maut Bishr al-Hafi. Kenapa disebut al-Hafi? Karena telanjang kaki, nggak suka pakai sandal. Itu Bishr, ulama besar. Ulama dan ahli zuhud terkenal di kalangan tabi'ut tabi'in. Bapak Ibu juga sekalian, jangan dilihat kalimat ulamanya, kan ulama, jangan. Memang ada ulama yang, apakah semuanya ulama husnul khotimah? Kan ada ulama juga kan? Jadi jangan lihat kalimat ulamanya, wajar ulama husnul khotimah. Lah kalau saya lama, ejaan lama, baru. Ini kalau nggak digas ya tidur semua ini. Nah, ini bisa sakaratul maut itu. Tapi nggak apa-apa lah, husnul khotimah ya. Nah, tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya pengen pindah tidur ya udah, biar nggak ngantuk. Ya, ini dibilangin gue langsung nggak ngantuk ini Pak. Ini niatnya. Ini kalau niatnya ngaji pengen gule itu seperti tadi nanti tiga kan tergantung niatnya ini kan. Makanya kalau ada gule-gule itu jangan dikasih informasi Pak, nggak usah dikasih tahu. Soalnya datang enggaknya itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau karena golenya itu kena tiga itu, dari tiga itu. Amalan dasar hanya disembilkan pengen gule, ya dapat gule. Sakaratul mautnya, lihat Bapak Ibu sekalian, kita baca. Ini nggak banyak, kalau yang di sini kita nggak banyak, kalau yang di sini saya kasih banyak contoh. Sakaratul maut beliau disaksikan dengan tangisan murid-muridnya. Biasa ulama dulu kalau sakaratul itu pada datang. Saat roh beliau keluar, tercium bau harum di sekitar rumahnya. Nanti rumah kita baunya apa? Wah ini Pak Derajat, ini masalah ini. Udah nggak buat konsentrasi ini. Ini bidang sakaratul maut malah dikasih kepala sapi ini ya. Aduh. Dan wajah beliau bersinar. Sekarang wajah kita bersinar karena tersinari. Ya. Dikatakan bahwa beliau wafat sambil terus istighfar.
Bapak Ibu sekalian, yakin mustahil di akhir beristighfar kalau sebelum peristiwa itu orang nggak ahli istighfar, mustahil. Dan itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Yunus. Walaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dulu sebelum peristiwa yang sangat mengenaskan itu terjadi, Nabi Yunus bukan termasuk ahli musabbih, bukan ahli ngudut, tapi ahli musabbih, ahli zikir, ahli istighfar, maka ketika peristiwa terjadi, Nabi Yunus tidak akan mampu untuk istighfar di dalam perut ikan itu. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak mungkin kalau hari-hari sebelum peristiwa itu bukan termasuk ahli ibadah, mustahil pas hari yang sangat menegangkan itu lisannya masih dimampukan oleh Allah seperti ini. Enggak mungkin di akhir kehidupannya masih dimampukan oleh Allah bisa mengucapkan istighfar kalau kehidupan sehari-harinya tidak istighfar. Gitu Pak ya? Ini. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Al-Khilyah, wa kana yukthiru qira'atal Qur'an. Dia senang membaca Al-Qur'an. Barangkali inilah Bishr Al-Hafi inilah yang kami ingat ketika saudarinya datang melihat kondisi beliau saat sakaratul maut itu menangis. Lalu dia mengatakan, saudariku jangan menangis. Kenapa? Karena di tempat pembaringan saya ini, sejak saya sakit sampai detik ini mau meninggal ini, saya telah menamatkan 1000 kali baca Al-Quranul Karim. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan nanti saat sakaratul maut? Baca Al-Quran belum bisa, belum mau belajar. Sholat juga masih malas aras-arasan. Istighfar susah. Mau berinfak pelit. Apa yang mau kita banggakan saat kita sakaratul maut? Ini contoh nyata. Untuk mendapatkan itu semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan Bapak Ibu sekalian. Enggak mudah. Doa iya, tapi ikhtiar juga harus dilakukan. Ya. Jangan sedih, jangan nangis. Kenapa? Selama sakit sampai ini telah menamatkan 1000 kali. Insyaallah, tabarakallah. Kita gimana? 1 hari kadang nggak baca, 2 hari, 3 hari, sepekan kadang nggak baca sama sekali. Alasannya sibuk, nggak mau belajar. Alasannya sudah ini sebagainya. Silakan, bolehlah alasan itu ditulis. Apakah alasan yang perlu menjadi pertanyaan adalah apakah alasan-alasan tersebut akan diterima oleh Allah atau tidak? Itu masalahnya. Boleh dicatat, mungkin ada 1000 alasan, tapi apakah alasan itu diterima oleh Allah atau tidak? Ya. Wa yuhibbul khalwah, suka menyendiri, merenung.
Kemudian wa yakunu fi tibi nafsin 'indal maut, dan dalam keadaan bahagia saat menghadapi kematian. Insyaallah. Di situ disebutkan penyebab keringanan sakaratul maut, taubat dari masa lalunya yang kelam. Bapak Ibu, kita semua punya masa lalu. Kita punya masa lalu, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi Al-Quran memberikan arahan, yang Allah inginkan adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menutup diri untuk bertobat, jangan juga menutup orang lain untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehidupan zuhud dan ibadah malam, menghiasi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan dunia dan kesenangan syahwat. Ya, kadang-kadang kita suka iri dengan tetangga. Satu bangun, pengen bangun. Satu punya jabatan, pengen juga jabatan. Terus seperti itu. Sampai kapan kita akan seperti itu? Mari kita rem itu semua dengan ini. Harapannya adalah ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang mudah. Kemudian dasarnya sakaratul maut, ya, dasarnya sakaratul maut adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, musuh utama dakwah Nabi SAW, ayah dari Khalid bin Walid. Bapaknya kafir, anaknya pejuang. Masya Allah. Sakaratul mautnya disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa ia mengalami sakaratul maut yang sangat pedih dan dicabut nyawanya secara keji dan menyakitkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu lihat saat orang-orang zalim berada sakaratul maut. Kemudian At-Tabari mengatakan yang dimaksud adalah penderitaan yang sangat sakit, ya, rasa sakit kematian yang dahsyat. Sampaikan di penjelasan yang lain itu sampai berguling-guling, Bapak Ibu sekalian. Walid bin Mughirah itu matinya berguling-guling, rasa sakitnya yang sangat luar biasa. Penyebabnya satu, mendustakan kebenaran Al-Quran. Makanya kita semangat belajar Al-Quran, tahsin, baca-baca. Ayo nasihat untuk diri kami pribadi dan kita semua. Jangan sampai sebelum meninggal nggak bisa baca, nggak lancar baca Quran. Jangan sampai. Ya. Menuduh Nabi SAW sebagai penyihir, memprovokasi Quraisy agar menentang Islam. Kemudian singkatnya, mengapa sakaratul maut bisa sangat menyakitkan? Satu, banyak maksiat, lalai dari zikir dan taubat, cinta dunia, sedikit amal dan ibadah. Amalan yang meringankan sakaratul maut, membaca surat Al-Mulk setiap malam, tapi jangan dibaca saja, biar dapat pahala, tapi dalami maknanya yang penting, lalu kemudian diamalkan. Salat tepat waktu dan khusyuk, sedekah dan amal jariah, taubat dan istighfar rutin, kemudian doa. Ini sebenarnya hadisnya tidak sahih, tapi maknanya dibenarkan. Ya, Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan atasku sakaratul maut. Ya, karena redaksi yang dicontohkan oleh Nabi itu bervariasi. Ya, bervariasi. Jadi sekali lagi, kalau mendapatkan doa ini itu bukan doanya nggak sahih, tidak sahih, tapi maknanya yang dipakai. Karena doa untuk meringankan, minta diringankan saat sakaratul maut. Penutup, apakah kita siap menghadapi sakaratul maut, di mana sakaratul maut adalah gerbang akhir? Kemudian tidak ada yang bisa menghindarinya, semuanya, apapun jabatannya, tingkatannya, soleh atau enggak soleh, ya, enggak penting, semuanya pasti ada. Siapkan amal, siapkan hati. Husnul khotimah bukan harapan, tapi tujuan. Ya, bukan harapan kosong, tapi tujuan yang harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya Allah, wafatkan kami semua, keluarga kami dalam keadaan husnul khatimah, dan lindungilah kami dari sakaratul maut yang menyakitkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah gambaran singkat tentang bagaimana dasarnya sakaratul maut
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal yang kita kerjakan ikhlas karenanya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan amal tersebut mudah-mudahan Allah terima, Allah jadikan sebagai kendaraan keberkahan di dunia, di alam kubur sampai di akhirat, dan mudah-mudahan Allah ringankan sakaratul maut dengan mendapatkan husnul khotimah, dikumpulkan dengan keluarga besar kita, bertetangga dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan karena sudah ada isyarat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon maaf untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.